Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sopingi. Alhamdulillah dalu punika saya malam hari ini bertemu dengan Bapak Sopingi Sarjana Pendidikan. Allah Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Ali Tasdik Tujuh Hati Ningrat Sarjana Agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga pelosok nun jauh di sana di Nusantara Indonesia, yang beralamat di Dusun Jambiwangi, Desa Tawangrejo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Malam ini saya bersilaturahim di jamaah saya di Bapak Sopingi Sarjana Pendidikan. Bagaimana Pak suka duka dengan jamaah saya, Pak? Alhamdulillah jamaah Bapak Kyai Ali Tasdik berjalan lancar, guyub rukun, kemudian mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi. Iya. Oke, terus Pak, ingkang kita patusi mboten ramene tapi awete Pak, nggih. Awete. Napa ingkang panjenengan remeni dakwah kawula nggih, Pak? Dakwahipun dipun tampi sekeca dados warga nem tuwa menika saged nampi. Nggih. Termasuk mboten bitak-bitane jamaah nggih kula. Inggih, boten. Dados Bapak Kyai Ali Tasdik boten beda-bedaken dhateng tiang-tiang. Dados danten dipun tampi. Kula suwun, saya harap Pak Sopingi SPD bisa lestari ngikuti jamaah kawula. Dan dalu menika kula matur suwun dipun ijinaken syuting lan panjenengan nenggo syuting kula nggih dalu menika wonten griya panjenengan. Mugi-mugi beto berkah, beto hikmah. Dalu menika kula syiar dakwah teng griya panjenengan dalam rangka safari dakwah Ramadan di bulan suci Ramadan tahun 2025 ini di rumah Bapak Sopingi SPD yang beralamat di Dusun Gambar, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Semoga membawa berkah untuk keluarga Pak Sopingi. Matur suwun, mugi-mugi rahayu wilujeng tebih nolir ing sami kala. Makaten demikian tadi wawancara saya dengan Pak Sopingi SPD. Terima kasih. Tunggu dakwah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu Bukhari wa Muslim. Al-hadis sadaqallahu alazim. Amma ba'd. Kepada yang terhormat al-ulama warasatul anbiya, para kiai, bunyai, ustaz-ustadzah, dai-daiyah, mubalik-mubalighah, para guru agama yang saya hormati, saya tunggu nasihat dan fatwanya, sesepuh penyesepuh yang saya tunggu wejangan-wejangannya, tokoh masyarakat yang saya tunggu karya-karyanya, kaum muslimin muslimat rahimakumullah di seantero dunia, Nusantara, bahkan pelosok daerah Indonesia yang saya hormati, serta bagi yang non muslim yang sempat melihat dan mendengar dakwah saya di YouTube. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan kali ini alhamdulillah malam hari ini di dalam acara safari Ramadan saya bisa singgah ke jamaah-jamaah saya untuk ditunggu syutingnya. Alhamdulillah malam ini saya bersilaturahim bersama jamaah dan YouTube saya di rumah Bapak Sopingi Sarjana Pendidikan di keluarga guru di Dusun Gambar, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, di malam bulan suci Ramadan dengan tiada suatu halangan yang merintangi. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah besok yaumil kiamah
kita dapat sapa dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia dan yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Gusti ingkang damel jagat saisinipun ugi sedayanipun ingkang nguasai jagat selami-laminipun, Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini setelah syuting di rumah Ki Dalang Sukobawono, Seladen Kolomayang, Wonodadi, saya rolling untuk syuting selanjutnya di rumah Bapak Sopingi, sarjana pendidikan di keluarga gambar Wonodadi, Kabupaten Blitar. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini tadi saya mengungkapkan suatu hadis. Hadis ini sudah terkenal, bahkan pendakwah-pendakwah, para kiai ulama, para guru agama sudah memunculkan bahkan sebagai hujah untuk dakwah di masyarakat. Ayatul munafiki salasun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata bohong, apabila berjanji selalu mengingkari, dan apabila dipercaya mengkhianati. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Jadi orang munafik itu kalau berbicara selalu bohong. Seakan-akan bicaranya itu koyo yak-yao, koyo tenan-tenano, koyo bener-bener, koyo wah sungguh-sungguh to. Lek bosone wong Blitar lek ngarani tenan apa piye. Padahal di balik itu ngapusi. Janjinya, ngomongnya, Masya Allah, ngomongnya selalu berbohong. Demi Allah, demi langit dan bumi, wah iya. Tapi ngapusi, selalu berbohong. Wis to, tenang, tak jamin wis. Iki tipine apik, 3 tahun garasi. Iki mobilnya apik, setahun garasi. Iki omahe apik, semene ora sembarang semen. Iki dalane apik, iki dalane ora sembarang dalan. Istanane sing tak bangun ki apik, ora khusus istana-istana. Klambi sing tak tukone, baju yang saya belikan kepadamu tidak sembarang baju tapi berkualitas, merek Italia, sepatu dari kulit rusa dan sebagainya. Janjinya kayak Ari Wibowo itu nyanyinya, sepatu dari kulit rusa itu juga aku tak minta, dan sebagainya. Tapi selalu bohong dan bohong. Ketika berjanji selalu mengingkari. Besok tak tunggu di stasiun, besok saya tunggu di terminal, besok saya tunggu di bandara, besok saya tunggu di jalan-jalan alternatif, bahkan saya tunggu di tempat kamu. Saya bawakan sesuatu, saya bawakan hadiah, saya bawakan uang dan sebagainya. Tetapi selalu mengingkari. Ketika dikasih amanat, harta benda ini milikmu, bukan milik dia, tapi sebagian nanti warisannya mbahmu, warisannya nenekmu, warisannya orang tuamu, berikan kepada saudara-saudaramu. Tetapi kenyataannya warisan-warisannya dimakan sendiri, tidak diberikan ke siapa-siapa, malah bosone buto, dimplok, dijual, halal haram pokoknya diuntat. Masya Allah. Inilah yang berbahaya bagi masyarakat Indonesia khususnya. Kalau di dalamnya ada orang-orang munafik, orang-orang yang sering berkhianat, berbahaya. Dipercaya, menyalahkan gunakan kepercayaannya. Ketika dia berbicara selalu berbohong di balik layar, ketika berjanji selalu mengingkari, dan ketika berkhianat itu semakin menjadi. Ketika dipercaya selalu berkhianat. Ini berbahaya. Orang seperti ini jangan dikasih madu. Orang seperti ini jangan dikasih jabatan. Orang seperti ini jangan dikasih ampela. Ini sangat berbahaya.
berbahaya, yang bisa mengakibatkan dilema, yang bisa mengakibatkan rusak di dalam kehidupan dan tatanan negara. Ini berbahaya orang seperti ini. Semoga para umaro bisa menyeleksi mana yang pantas kiranya orang ini diletakkan sebagaimana jabatannya, mana yang pantas diletakkan dianugerahi apa orang yang jujur. Orang yang jujur harus diselamatkan, tapi orang yang munafik jangan dikasih sesuatu yang sekiranya membanggakan dirinya. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu penting bagi kita umat Islam punya kader-kader yang potensial. Kalau perlu seleksi alam, kalau perlu seleksi intelektual, kalau perlu seleksi IQ, sains, dan kalau perlu seleksi semuanya, baik intelektualnya, pemikirannya, agamanya, ketekunannya, kerajinannya, kualitas kebiasaan setiap harinya. Ini penting. Tapi kalau kita mencetak suatu pemimpin, harus tahu kategori pemimpin itu. Kita mencetak suatu pimpinan, harus tahu seluk-beluk pimpinan itu. Semoga negara kita umaroknya berjiwa jujur, ulamanya berjiwa fatwa. Insya Allah apabila ada kerjasama antara umarok dan ulama saling bergandengan tangan, saling berhati sepadan, sesama dan sependapat, insya Allah akan membentuk suatu bahagia di dunia wa dunia wal akhirat, dan keselamatan di dunia wa dunia wal akhirat. Ingat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau itu merancang kepemimpinan beliau itu bilang kepada masyarakat, saya seandainya memimpin suatu masyarakat dan negara yang saya pimpin, apabila saya ada kesalahan, tidak besok-besok, tidak sekarang-sekarang, detik ini pun saya siap untuk mundur. Itu Umar bin Abdul Aziz. Bahkan yang menjadikan talenta kehidupan kita untuk bergejolak bangga adalah ketika Umar bin Abdul Aziz mengadakan lomba mencari orang-orang intelektual yang berkarya, menciptakan suatu ilmu pengetahuan dan sains untuk disuguhkan menjadi intelektual muslim pada waktu itu. Muncul siapa yang berkarya, karyanya akan ditimbang sesuai karyanya dan akan diberikan hadiah sesuai karya-karyanya dan ciptaannya. Luar biasa. Khalifah Harun ar-Rasyid, Bani Abbasiyah, ketika beliau memimpin, apa yang terjadi? Banyak pemikir-pemikir Islam pada waktu itu bermunculan. Ada di bidang kedokteran Ibnu Sina, di bidang ilmu eksak matematika ada Imam Subaweh, kemudian di bidang yang lain ada Al-Farabi, ada Ibnu Khaldun dan lain-lain sebagainya. Ini menandakan bahwa perkembangan sains di Islam sudah maju kala itu. Lalu diteruskan para penyiar dan syiar Islam di tanah Indonesia, nah, dimulai dari Perlok, Sumatera Utara hingga masuk ke Pulau Jawa yang kita tempati. Maulana Malik Ibrahim mulai datang ke Pulau Jawa bertemu dengan Brawijaya, Raja Majapahit. Diteruskan Raden Rahmat Sunan Ampel, diteruskan anak-anaknya Raden Mahdum Ibrahim Sunan Bonang, Raden Sarifuddin Sunan Derajat, kemudian berkolaborasi dengan sunan-sunan yang lain untuk membentuk suatu tatanan kehidupan. Maka berdirilah Kerajaan Demak, berdirilah Kerajaan Islam di Pulau Jawa pertama kali di Demak, yang terkenal dengan Kerajaan Demak Bintoro, yang pada waktu itu rajanya adalah Raden Patah
yang diteruskan ke anak turunnya hingga sampai sekarang yang ada adalah Mataram Islam. Ini menunjukkan bahwa perkembangan saingan pada waktu itu sudah masuk, dan itu berkembang karena di dalamnya tidak ada orang-orang munafik. Adanya ada, tetapi tidak banyak. Maka seleksi alamlah yang membangkitkan semangat juang. Belanda menggempur Batavia kewalahan karena kejujuran Fatahillah. Belanda menggempur Banten karena kekuatan Maulana Hasanuddin ataupun Maulana Yusuf yang hebat. Belanda menggempur Sultan Hasanuddin yang ada di Makassar kewalahan karena Sultan Hasanuddin pada waktu itu punya nilai kejujuran. Belanda menggempur Tunojoyo yang dibantu oleh Kareng Dalengsong kewalahan karena Kareng Dalengsong dan Tunojoyo bersatu. Belanda mau menggempur Mangkunegaran agak kesulitan karena Pangeran Sambernyowo dengan semangat gigih berani dan kejujuran. Pakubuwono diam-diam jujur membantu Pangeran Diponegoro perang melawan Belanda. Pakubuwono II dari kerajaan atau Keraton Surakarta Hadiningrat membantu Pangeran Diponegoro yang kala itu berpusat bermarkas di Gua Selarong. Semuanya bekerja sama dengan kejujuran. Indonesia punya orang-orang jujur seperti ini. Insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara Indonesia akan makmur hadirin. Ini catatan penting. Punya 1000 orang jujur, maka negara akan aman. Tapi yojo disalani, lah biyen-biyene ngono, diajari ngono. Mari kita tinggalkan. Jujuran kita teruskan, kita lantunkan dengan syair-syair kebenaran. Insya Allah akan membawa berkah. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu kita ingat syair-syair pujian yang didengungkan oleh nenek moyang kita, yaitu yang berbunyi sederhana sekali. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Abu Bakar sahabat Nabi, Umar Utsman Sayyidina Ali, panutan kita Gusti Kanjeng Nabi. Allah Pangeran Kang Maha Suci. Sebagai rujukan adalah Khulafaur Rasyidin. Orang-orang tua kita dulu menciptakan puji-pujian, Khulafaur Rasyidin sebagai acuannya. Kenapa Abu Bakar? Kenapa Abu Bakar kejujurannya? Kenapa Umar keadilannya? Kenapa Utsman orang yang dermawan sekali? Kenapa Ali bin Abi Thalib? Karena Ali bin Abi Thalib suka ilmu pengetahuan dan saya yang bersyukur. Inilah kejujuran, meninggalkan kemunafikan, meninggalkan orang-orang yang berkhianat. Insya Allah menjadi negara yang aman, tentram, sentosa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mongko ibarate pewayangan ana Raden Antasena, ana Raden Gatotkaca, ana Raden Abimanyu, ana Kresna, Masya Allah. Ana Semar Gareng Petruk Bagong Punakawan, gurune antep omongane ana Yudis. Insya Allah ana wali-wali kutub, Masya Allah, tambah temen. Ana aulia-aulia sing berkembang dengan ilmu thariqahnya yang matang. Insya Allah hati akan sing atine siap ditentrem-tentrem. Jika kita membaca istighfar,
Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah Gusti kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Monggo kita kontak datang Allah. Ya Allah Gusti kula nyuwun bejang husnul khatimah. Ya Allah Gusti kula nyuwun benjang pejang husnul khatimah. Kontak datang Rasulullah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi hasan niwadarji asbata yajiratal alamin. Ya ilail judi wal karami ngelingono yen ono timbalan oh rawakilan timbalane kang mau kuwasa gelem ora bakal lunga. Monggo sendiri dakwah kula mau nangis-nangislah, mau khilaf mintalah ampun kepada Allah. Kalau merasa dosa-dosa kita merasa banyak, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa mudah-mudahan Nusantara Indonesia ini menemukan sosok-sosok pemimpin yang jujur yang selalu dirindukan oleh masyarakat, ulama-ulama yang jujur yang selalu dirindukan oleh umat, dan semoga mendapatkan orang yang selalu jujur di dalam kehidupan. Insya Allah pimpin orang yang tenang, dan insya Allah kita menemukan suatu gejolak yang damai di dalam sanubari kita. Insya Allah hadis Nabi yang saya ungkapkan tadi, yaitu ayatul munafiq salasun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza kunna khana. Orang-orang yang munafik itu semoga tidak ada di Indonesia. Kalaupun ada, semoga sadar di dalam kesadaran. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam dakwah di rumah Bapak Sopini, Sarjana Pendidikan Keluarga Guru Dusun Gambar, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, bersama saya Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Tasdik Widodo Habiningrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun waktu belum jauh di pelosok daerah Nusantara Indonesia. Insya Allah kita bertemu lagi dengan saya asli dari Dusun Jatiwangi, Desa Tawangrejo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Jangan lupa YouTube, subscribe Tumiran Handoko. Terima kasih. Malam ini saya ditemani oleh Bang Faiz sebagai fotografer, Bapak Tumiran sebagai YouTube dan edit, juga jamaah saya Pak Kasul, dan mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Sopini, keluarga guru, yaitu Bapak Sopini Sarjana Pendidikan. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang Maha tahu, dan Allah adalah yang Maha Dikdaya, Maha Welas Asih kepada kita semua. Pada kita semua, insya Allah kita semua akan dikasih hidayah Allah, ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa billahi wal hidayah ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka tetap merdeka. Sampai jumpa.